Ya, prinsip begini, regulasi yang mengatur tentang kampanye itu selain ada di peraturan KPU, juga ada di undang-undang. Ya. Nah, yang bisa diatur oleh KPU adalah yang di peraturan KPU. Tidak boleh melanggar apa yang sudah diatur di undang-undang. Jadi prinsip kalau undang-undang membolehkan, maka semua boleh, tidak boleh dilarang, gitu ya. Tetapi tata caranya atau pelaksanaannya itu akan diatur menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19. Artinya protokol kesehatan itu akan diterapkan sepenuhnya. Ya, pembatasan-pembatasan akan dilakukan. Misalnya yang namanya rapat akbar itu biasanya bukan hanya ratusan, tapi ribuan dan puluhan ribu orang dia akan datang. Nah, itu mungkin akan kita batasi. Kemudian tata caranya. Tidak boleh orang berhimpit-himpitan, berdempet-dempetan, itu mungkin tidak boleh, ya. Ya, apa namanya? Selain protokol kesehatan, KPU akan mengeluarkan beberapa regulasi baru yang memungkinkan tata cara atau mekanisme kampanye bisa dilakukan atau lebih bisa dilakukan dengan metode daring. Selama ini kan sudah ada sebetulnya, KPU sudah mengatur itu. Masing-masing peserta pemilu diminta untuk menyerahkan akun media sosialnya. Mereka boleh kampanye di situ. KPU juga sudah memfasilitasi iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik, mulai dari koran, radio, TV, itu difasilitasi juga oleh KPU. Ya. Kemudian ada umbul-umbul, baliho, gitu. Tidak dengan cara tatap muka. Jadi metodenya banyak. Selain tatap muka, itu juga ada metode yang lain. Nah, kemungkinan KPU akan mendorong metode yang lain. Kalau toh misalnya ini, semua masih meminta, karena itu undang-undang memperbolehkan, maka pelaksanaannya harus dengan protokol kesehatan yang ketat, harus diawasi secara ketat, jadi tidak ada yang melanggar protokol kesehatan itu. Oke, nah yang kedua, yang juga sangat sangat penting untuk diatur adalah pada saat pemungutan suaranya. Nah, ini pemungutan suara ini agak-agak susah-susah gampang nih Pak. Itu satu TPS akan dibatasi berapa jumlahnya Pak? Ya. Kalau hitung-hitungannya KPU. Ya. Nah ini perlu mendapat catatan dan perhatian dari teman-teman Rumah Kebangsaan ya. Nanti mungkin TPS-nya akan agak jauh lebih sedikit, lebih jauh sedikit dibandingkan sebelumnya. Bisa saja itu terjadi karena yang semula satu TPS itu maksimal bisa 800 pemilih, nanti akan kita belah lagi karena kemarin disepakati satu TPS maksimal 500 pemilih. Nah dari 800 menjadi 500, konsekuensinya adalah TPS-nya bertambah. Nah, kalau TPS-nya bertambah, sangat mungkin letak tambahan TPS-nya itu bisa agak jauh daripada TPS awal. Nah, tapi ini tidak boleh menyurutkan semangat teman-teman Rumah Kebangsaan untuk tetap berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Dan tentu KPU sudah menyiapkan beberapa langkah untuk melindungi pemilih. Jadi KPU bukan hanya menyiapkan langkah-langkah untuk melindungi penyelenggara pemilu, tapi juga pemilih. Misalnya di setiap TPS sudah kami usulkan ada hand sanitizer, kemudian ada air dan sabun, kemudian juga akan dilakukan disinfektan 2 kali sekurangnya. Jadi kita usulkan kemarin sekurangnya 2 kali. Harapan kami bisa dilakukan 3 kali. Pada saat mau dibuka, kemudian di tengah-tengah proses pelaksanaan pemungutan suara, dan nanti terakhir ketika ditutup dan mau dilakukan proses penghitungan. Nah, nanti kita lihat kemampuan kita mau bisa melakukan berapa kali. Termasuk beberapa hal, misalnya pemilih yang mau menggunakan hak pilih, tapi ini masih ada 2 opsi, kita belum pilih ya. Pertama, menggunakan alat coblos sekali pakai. Jadi nanti nggak gantian. Kan selama ini kan alat coblosnya ada di bilik suara itu satu. Siapapun yang masuk ya pakai alat coblos yang sama. Ini mau kita ganti dengan alat coblos sekali pakai. Jadi setiap pemilih masuk diberikan alat coblos. Dia gunakan, buang. Itu yang pertama. Atau yang kedua,
kalau kita tetap memilih menggunakan alat coblos yang sama, supaya ukurannya sama, mencoblosnya juga bisa menimbulkan lubang yang ukurannya sama gitu ya, kita akan memberikan sarung tangan plastik sekali pakai. Jadi setiap pemilih yang masuk diberi sarung tangan plastik. Nah, itu yang dia gunakan pegang alat coblosnya. Nah, ketika keluar alat plastik sarung tangan itu sekali pakai dibuang. Kemudian ini juga masih opsional. Apakah jarinya itu salah satu jarinya akan diolesi oleh tinta? Jadi dengan cara dioles, ataukah akan disemprot? Gitu ya, disemprot seperti kita kalau ke rumah itu ada hand sanitizer yang dipencet. Jadi tangan kita berada di bawah hand sanitizer, dipencet, lalu keluarnya itu akan terkena tangan kita. Atau dengan bentuk spray. Jadi salah satu jari kita dispray dengan tinta. Jadi ini masih ada beberapa opsi karena kita menyiapkannya kan memang waktunya singkat. Jadi belum bisa dipastikan kita akan gunakan yang mana. Walaupun kami sudah berkoordinasi dengan pabrik pembuat tinta ya, tinta pemilu serentak 2019 kemarin. Sebetulnya virus ini nggak akan mungkin hidup di dalam tinta itu. Karena di dalam tinta itu ada kandungan alkohol, ada kandungan besi, ada kandungan magnesium atau apa segala macam, yang itu pasti membunuh kuman, gitu. Jadi begitu tangan kita dicelupkan, kalau misalnya ada kumannya itu tetap nggak akan bisa hidup. Jadi tapi kita tetap masih opsional ya untuk yang pilihan-pilihan itu. Nah ini juga ada pertanyaan yang menarik sebenarnya Pak. Bagaimana dengan pasien yang berada di rumah sakit dalam perawatan COVID? Apakah mereka akan ada nanti TPS khusus di tempat-tempat itu, gitu kan? Atau ada opsi lain untuk karena kan mereka juga hak pilihnya kan tidak hilang ya, gitu. Tidak. Mereka tetap punya hak untuk memilih. Nah, ini nanti seperti apa untuk mereka, Pak? Nah. Kita sudah merancang ada dua hal yang kemungkinan kita hadapi pada hari pemungutan suara. Yang pertama, menghadapi orang-orang yang sudah dinyatakan positif dan sudah ada di rumah sakit. Jadi sudah ada di rumah sakit pada saat hari pemungutan suara. Maka kita akan ada satu tim, satu TPS lah kira-kira gitu, dengan baju lengkap, dengan bukan hanya sekedar pelindung wajah, tapi pelindung tubuh lengkap. Hazmat gitu ya. Itulah tim KPPS yang nanti akan melayani di rumah sakit tersebut. Itu kalau mereka sudah ada di sana. Nah, yang kedua, kalau mereka datang ke TPS dan ketika diukur suhu tubuhnya ternyata ada gejala atau kemungkinan dia terpapar COVID-19, maka dia akan kita arahkan memilihnya di TPS tersendiri. Tetap di TPS tersebut, ya, dia nggak perlu pindah ke TPS lain, tapi nanti ada satu bilik suara yang memang dikhususkan bagi pemilih yang suhu tubuhnya di atas ambang batas. Ya. Kita belum tentukan sebetulnya ambang batas itu akan 38 derajat Celcius atau 37, sekian derajat Celcius. Nanti akan kita tentukan lebih rinci. Jadi mereka tetap akan dilayani dengan protokol kesehatan yang lebih ketat begitu ya Pak artinya? Iya betul. Nah sekarang ini kan waktunya nih Pak, kalau misalkan dengan menggunakan protokol kesehatan, apakah nanti ada perubahan waktu untuk teman-teman memilih atau waktunya tetap sama yang disediakan? Sebetulnya kita ingin memperpanjang waktu, jadi supaya bisa diatur lebih rileks gitu ya, lebih berjarak gitu ya. Tetapi itu tidak memungkinkan kecuali kita merubah undang-undang. Jadi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah di Undang-Undang 1 ya. Nah, kalau yang terakhir itu kan diubah dengan Undang-Undang 10 2016. Di Undang-Undang 1 2015 sudah ditentukan pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13. Jadi beberapa pikiran, beberapa masukan, catatan untuk memperpanjang durasi pemungutan suara itu rasa-rasanya nggak mungkin.
kecuali pemerintah dan DPR mau melakukan perubahan undang-undang dengan cepat. Pasal itu dirubah, ketentuan tentang pemungutan suara itu. Oke. Nah, terus kemudian ini tentang kalau kemarin sudah ada uji publik, kira-kira bakal ada simulasi dulu nggak Pak untuk melihat nanti kira-kira pemungutan suara dan penghitungan suara ini bisa berjalan dengan maksimal? Kita sudah merencanakan itu, dan sebetulnya kita akan rencanakan hari Sabtu. Tapi saya belum bisa pastikan ya seperti apa nanti ini. Kita kan masih nunggu perkembangan ini dulu, perkembangan anggaran dulu. Perkembangan ketersediaan anggaran dan ketersediaan barang. Jadi kalau toh anggarannya ada tapi barangnya nggak ada, itu nggak bermakna juga, gitu kan? Jadi ketersediaan anggaran dan barang. Ya. Tapi rencana untuk simulasi sudah kami siapkan. Kami sedang merancang itu. Oke. Nah, untuk petugas sekarang, petugas di lapangan, ini kan harus sudah mulai ada perekrutan ya. Apa ada kendala nggak Pak dalam proses rekrutan ini? Karena nanti kan nggak cuma KPPS, ada PPS, ada PPK, ada banyak nih petugas lapangan. Ya, cuma memang masih menyisakan beberapa kecamatan atau beberapa PPK yang belum dilantik. Kemudian masih juga menyisakan beberapa PPS yang belum dilantik. Tapi proses rekrutmennya sudah selesai. Nah, ke depan yang masih harus dilakukan oleh KPU adalah rekrutmen PPDP. Petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, itu masih perlu kita lakukan. Yang kedua, tapi ini nanti masih agak panjang ya, rekrutmen KPPS, petugas pelaksana di tingkat TPS. Nah, ya. Nah, sejak kami sudah pemerintah DPR dan KPU sudah memutuskan Desember 2020 sebagai lanjutannya, kami terus meminta kepada KPU provinsi dan kabupaten kota untuk mengumpulkan update data-data terbaru, gitu ya. Nah, memang tidak bisa dipungkiri akan ada beberapa hal yang berubah atas petugas-petugas ad hoc kita di PPK dan PPS yang akan berubah komposisinya. Ada yang mengundurkan diri, ada yang ya macam-macam. Nanti kita lagi kumpulin datanya nih, ya. Mudah-mudahan aja tidak ada, atau kalau toh ada tidak banyak gitu ya yang mempengaruhi proses perubahan rekrutmen itu. Tapi sudah ada ya Pak ya? Sudah ada yang mengundurkan diri? Sudah ada yang nanti kita tunggu laporan lengkap aja dari teman-teman provinsi gitu ya. Oke. Nah, kalau dari dari Bawaslu, ada tidak Pak catatan-catatan khusus yang diberikan kepada KPU untuk mewanti-wanti nih, karena kan yang namanya pelaksanaan protokol ini di dalam keadaan seperti saat ini aja masih banyak pelanggaran gitu. Nah, ada nggak wanti-wanti yang diberikan dari Bawaslu atau teman-teman yang biasa melakukan pemantauan terhadap KPU, Pak? Kira-kira ini bakal ada potensi masalah nih di sini. Sebenarnya KPU melakukan dialog dengan banyak pihak, ya, termasuk koordinasi dengan Bawaslu. Itu bukan hanya dilakukan secara formal, tapi juga secara informal, ya. KPU berdialog dengan banyak pihak, teman-teman CSO, teman-teman NGO, kalangan akademisi, juga dengan teman-teman partai politik, gitu ya. Jadi banyak catatan, banyak masukan disampaikan kepada kita karena ini hal baru, ya, menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi virus COVID-19. Gitu. Jadi mereka memberikan banyak masukan, gitu ya. Dan tentu itu membuat kita makin berhati-hati, makin cermat, ya, melihat ini kan biasanya yang dilihat oleh pihak-pihak dari luar, biasanya mereka mampu melihat hal yang tidak terlihat oleh kita, nah, gitu ya. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman, kita mesti terbuka, bersedia bekerja sama, dan terus melakukan dialog dengan banyak pihak. Karena kita mesti hati-hati, jangan-jangan ada yang tidak terlihat oleh kita, tetapi terlihat oleh kawan-kawan kita yang di luar.